Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Remira Studio semua, berjumpa lagi dengan saya admin Remira Studio dalam tutorial Odoo ya. Kali ini kita memasuki tutorial Odoo 16 karena memang sudah rilis ya untuk versi terbarunya, itu versi 16. Termasuknya ini untuk tutorialnya juga sudah lumayan terlambat dari masa launching versi terbarunya Odoo ini ya. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin bagi teman-teman yang masih pengen mencari-cari bagaimana sih setup di Odoo 16, atau mungkin ya bagi saya sebagai dokumentasi untuk cara menggunakan atau cara setupnya ya. Ini jadi kita nanti seperti biasa di awal akan setup datanya terlebih dahulu di Odoo 16 ini. Dan di sini saya masih menggunakan yang versi community ya, karena untuk Odoo yang enterprise-nya saya belum dapat resource-nya. Ya insya Allah nanti kalau dapat kita coba bahas yang enterprise-nya juga. Sebelum kita melanjutkan tutorial, mohon izin untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman semua penonton setia Remira Studio. Bagi teman-teman yang ingin belajar setup master data Odoo secara privat, di sini misal teman-teman pengen belajar bagaimana sih caranya bisa mengimpor master data mulai dari customer, vendor, produknya gitu ya, tapi kesulitan dan mau memulai dari mana, kita bisa bantu secara privat. Bagi teman-teman yang mungkin lokasinya jauh, jangan khawatir, kita bisa via online ya, Google Meet atau Zoom, ya semudahnya teman-teman aja seperti apa. Dan jika memang teman-teman tertarik, bisa menghubungi kami di nomor kontak yang tercantum nanti di deskripsi. Dan untuk masalah biaya nanti bisa langsung ditanyakan saat teman-teman menanyakan bagaimana caranya untuk ikut privat setup master data. Kemudian kami juga menawarkan jasa implementasi Odoo Community maupun Enterprise Edition untuk bisnis atau usaha Anda seperti usaha dagang, usaha manufaktur, dan lain-lain. Dan bagi Anda yang mempunyai perusahaan corporate dan ingin serius berinvestasi dengan software ERP Odoo di bisnis atau usaha Anda, kami juga bisa membantu untuk subscription-nya atau pembelian lisensi Odoo Enterprise-nya. Silakan hubungi kami di kontak yang tercantum nanti pada deskripsi. Tidak lupa juga untuk bantuan teman-teman semua dalam proses pencapaian 1000 subscribe pertama. Bagi teman-teman yang belum atau baru menemukan channel ini, mohon berkenan untuk subscribe, share, dan komen, karena subscribe teman-teman sangat berarti bagi kami admin Remira Studio. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja memulai tutorialnya. Oke, kita tutup dulu ya, minimize dulu. Nah, di sini saya sudah siapkan, saya sudah menyiapkan database untuk demo ya. Saya akan login dulu dengan email saya yang ini, password standar saja, login. Nah, ini saya juga mohon maaf ya teman-teman, karena untuk di Odoo 16 community ini default tema backendnya saya belum menemukan yang pas. Jadi di sini saya belum mempunyai tampilan kanbannya ya. Jadi tampilan-tampilan menunya semuanya ada di sini. Ini saya menggunakan tema dari kode backend buatan Cypress Software ya. Nah, modul yang saya gunakan di sini ada sales, purchase, accounting, inventory, ya baru itu dulu ya. Ini yang website ini nggak tahu kenapa ketika kita install add-on untuk dynamic accounting dan accounting kit dari Cypress, dia harus default menginstal modul website ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun memang ini nggak pakai, yang penting kan kita butuh COA dan dynamic accountingnya ya. Kalau di sini kita lihat di modul accounting kan
sudah ini ya. Oke, kok loading ya. Nah, sorry tadi loading. Nah, kalau kita lihat di COA-nya ini sudah muncul ya, ada di setting ini. Nah, COA-nya sudah ada. Sekalian kita buka COA, kita juga akan bahas di sini. Untuk awal kita kan seperti biasa setup master data ya, agar Odoo-nya bisa nanti bisa kita gunakan. Nah, di COA yang saya rubah ini seperti biasa di kepala satu, saya di sini setelah ini ya piutang karyawan atau employee liabilities, di sini saya gunakan untuk penampungan persediaan makanan, persediaan minuman, persediaan buah-buahan. Saya menggunakan 3 kategori ini biar nggak terlalu banyak. Terus di sini saya juga kebetulan bikin VIP. Nanti kalau kita mungkin kita lanjutkan ke ini ya, modul produksi ini nanti akan kita pakai. Terus saya membuat interim stock juga di kepala satu di sini ya. Nah, jadi perubahan di kepala satunya saya ada di ini ya, setelah piutang karyawan 3 kategori, 1 VIP dan 1 interim stock. Kemudian seperti biasa di kepala 4-nya di sini saya gunakan untuk nanti income ya, penjualan. Seperti biasa di sini ikut kategorinya karena saya pakai 3 kategori, makanan, minuman, dan buah-buahan. Kemudian setelah itu di kepala 5, nah di kepala 5 saya gunakan untuk HPP di 51 ya. 51 nomor urut 20, 30 dan 40 itu HPP makanan, minuman, dan buah-buahan. Kemudian untuk virtual loss-nya atau inventory loss-nya juga saya buat di kepala 5, tapi 5-nya di sini 520 dengan nomor urut 10, 20, 30. Inventory loss-nya mengikuti nama kategori makanan, minuman, buah-buahan. Kemudian di sini defaultnya inventory loss adjustment saya juga isi di kepala 53. Terus inventory scrap saya juga isi di 5310 ini ya. Ini pembahasan berikutnya saja nanti kapan cara makainya gitu. Nah, jadi untuk setup awal di 4 tipe sudah kita persiapkan ya. Pertama saya ulang ya, di kepala 1 untuk persediaan ini sudah saya siapkan ya, ada 3 jenis kategori. Kemudian di kepala 4-nya berarti di sini ya. Nah, kepala 4-nya untuk penjualan ini sudah saya siapkan, dan di kepala 5-nya juga. Kepala 5 mana ini kurang responsif ini ternyata, tema backendnya ya, ini berarti sorry. Nah, ini kepala 5 di HPP dan virtual loss. Oke, lanjut. Untuk langkah selanjutnya apa? Untuk memulai setup master data di sini saya mungkin akan mulai dulu dari produk kategori ya. Produk kategori berarti saya ke inventory. Kemudian di menu inventory ini, di menu atasnya saya akan membuat produk kategori dulu. Produk kategori, nah ini produk kategorinya. Kemudian ini kebetulan juga ya format Excelnya sudah saya siapkan nih ya untuk impornya, ada di sini template 16. Nanti format impornya ini juga akan saya share ke teman-teman ya. Kita sebelum kategori ini dulu ya, rest partner ya, customer sama vendornya dulu deh, mohon maaf. Jadi produk kategori nanti setelah partner sama vendor ya. Nah, kita buka dulu customer. Saya memakai beberapa file-filenya seperti ini ya. Untuk nama, jalan, di sini ada alamat 1, alamat 2 ya, di sini street 1, street 2. Kemudian kota, state ID, kode pos, negara, email, terus apakah dia company atau perorangan. Di sini saya buat company semua jadi true. Ini nomor telepon, ini HP,
Ini untuk kode NPWP saya bikin random aja. Kemudian apakah dia sudah PKP? Iya, jadi checklist ya. Kemudian ini untuk AR dan AP nya saya standar dari Jawa Auto, nggak rubah, jadi tidak saya rubah, ikut standar aja dulu seperti ini. Oke, kita coba impor ini dulu ya sebelum melanjutkan ke produk nanti. Nah, caranya bagaimana? Kita ke modul sales saja dulu, kemudian di menu sales yang atas ini kita pilih customer, kemudian di bagian favorit ini kita klik import record, klik pada tombol upload filenya, kemudian kita ambil ya template-nya, saya simpan di sini. Jadi kita masukin yang customer dulu, select ya, ditunggu loading, sedang membaca filenya. Oke, kalau sudah begini, pada tampilan ini kita tes dulu apakah ada fill-fill yang belum sesuai ya, kita tes dulu. Nah, kalau sudah muncul ini ya, status everything seems valid, berarti ini sudah bisa kita impor. Jadi kita langsung tekan tombol impor. Nah ini ya, jadi udah nambah ya tiga customer. Kemudian yang berikutnya itu untuk supplier ya. Ini tutup dulu lah, bikin bingung yang satu ini. Oke, untuk yang supplier itu di sini namanya adalah vendor ya, REST partner vendor. Nah ini juga agak mirip formatnya, nggak begitu beda jauh ya formatnya, nanti teman-teman ikutin aja format ini. Oke, kita langsung ke modul purchase. Di sini pada bagian top menunya kita ke vendor, kemudian kita ke tombol favorit, import record. Seperti biasa kita ambil filenya dari mana ya, mana 16 ya, yang yang vendor, sorry ya, select. Oke, ditunggu loading, tes valid. Oke, kita impor. Nah sudah masuk. Berikutnya tadi ya yang sempat kita akan mulai di awal, tapi kita tunda dulu untuk customer dan vendor, yaitu kita untuk kaitannya dengan produk, berarti kita setting di kategorinya dulu ya. Kita buat kategorinya produk kategori. Nah untuk template-nya, template kategori ini seperti ini ya, mana produk kategori, nah yang ini ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti di Jawa tadi saya menggunakan 3 kategori ini ya, jenis barang-barangnya gitu ya, jadi biar nggak terlalu banyak. Nah seperti ini, name-nya persediaan makanan, minuman, dan buah-buahan. Valuation-nya automated. Untuk casting metodenya saya pakai FIFO, teman-teman kalau mau pakai AFCO atau standar silakan disesuaikan sendiri. Nah untuk income akunnya ini sesuai di CO tadi ya, di kepala 4. Terus untuk HPP nya di kepala 51. Kemudian untuk stock valuation-nya di kepala 1 sesuai dengan nama kategorinya masing-masing. Loh, kok ini masih ada yang ini ya, untung ketahuan. Ini biasanya nanti kalau nggak sama dia error gitu. Nah interim stoknya saya di kepala 1 ya. Oke, kemudian simpan, kita coba ya. Kategorinya kita import dulu, ke tombol favorit, import record, upload. Kemudian di sini template-nya mana, yang produk kategori ini ya. Oke,
select, kemudian kita tes. Nah, valid, impor. Nah, sudah masuk ya persediaan makanan, minuman, buah-buahan. Kemudian yang selanjutnya adalah location, tapi sebelumnya location itu teman-teman pastikan dulu warehouse-nya sudah teman-teman sesuaikan. Kalau yang masih bawaan kan biasanya di sini my company, di sini misal saya ganti Remira warehouse dengan kode location-nya RW garis miring stok gitu ya. Oke, kalau sudah disesuaikan kita langsung ke location. Di sini ya location. Loh, bukan sorry. Inventory location yang di sini ya, di bawahnya warehouse ini, sorry maksudnya. Nah, ini buang saja. Kemudian kita akan impor. Favorit, impor record. Nah, oh ya, saya tunjukkan filenya dulu ya sebelum impor ya. Nah, formatnya ini saya pakai yang ini nih ya, inventory location ya. Nah, ini ya inventory location ya, seperti ini. Kemudian kita akan impor ya, ini namanya mengikuti sesuai dengan kategori yang kita punya ya. Kok ini belum berubah, penting kita cek dulu ya. Minuman, buahan. Nah, ini kita copy karena saya pakai satu nomor akun aja ya, saya nggak bedakan antara in sama outnya. Nah, kemudian kita akan coba impor. Nah, dokumen template, kemudian 16 yang inventory location. Ini yang produk saya simpan di mana ya? Tes impor. Nah, location ini sudah kita cek ya, apakah sudah masuk akunnya ya. Oh ya, sudah ini ya, inventory loss ya, sudah masuk ya. Kemudian sorry kok saya ada yang lupa, nyimpen file template untuk produknya ada di manakah? Oh, saya masih di sini. Saya pindah dulu ya ke mana, dokumen template. Nah, produk. Nah, ini saya juga sudah siapkan beberapa master data dummy untuk produknya ya, sesuai dengan ketiga kategori yang kita punya, dari buah-buahan, makanan, dan minuman. Nah, ini untuk yang buah-buahan ini nama buah-buahannya. Nah, untuk makanan ini nama makanannya, terus ini untuk minuman ini nama minuman-minumannya. Nah, kemudian di sini sepertinya saya ada UOM yang belum terdefinisi di Odoo, yaitu pack sama botol ya. Nanti kita bikin dulu sebelum impor ini, kalau enggak nanti akan akan error. Nah, fill-fillnya yang saya pakai seperti biasa. Ini jika can be sold, ini jika can be purchase ya. Di sini keterangannya sudah saya taruh di kolom komen ya, nanti teman-teman bisa baca. Jadi ini can be sold, ini can be purchase, semuanya true berarti checklist. Ini sell price, ini cost price atau harga beli ya, tipenya storable, ini kategori, ini posisi virtual loss-nya, kemudian ini untuk UOM standar, terus ini purchase UOM-nya, kemudian ini untuk polishing invoice-nya saat purchase, kemudian saat order, kemudian ini yang tax ID ini itu customer tax, jadi pajak keluaran atau pajak ke customer. Kalau di sini supplier tax berarti vendor tax atau pajak masukan ya, pajak dari vendor kita. Routingnya semua dari pembelian atau buy. Nah,
Kalau sudah, kita buat ini dulu ya, UOM untuk pack sama botol dulu. Caranya di mana? Kita ke inventory lagi, terus pilih ini UOM kategori. Packnya saya akan tambahkan di unit aja ya. Di sini saya akan tambahkan pack berarti. Pack. Nah gini aja ya. Terus untuk yang botol saya tambahkan di volume saja ya. Nah, botol ya. Oke, sudah. Kita langsung coba impor aja ya. Semoga tidak ada kendala. Jadi kita ke produk ya, di inventory ini kita ke produk. Kalau teman-teman kalau bingung, ada di menu ini, di menu sebelah kiri ini modul ya, inventory. Terus di tab menu ini pilih ke produk. Nah pada saat tampilan ini kita tinggal ini kan baru ada satu ya, nanti akan terlihat penambahannya di mana. Nah oke. Kita ke tombol favorit, impor, kemudian upload, pilih template-nya ada di sini ya, mana tadi template. Nah produk, nah ini ya produknya ya, select, agak banyak jadi agak loading. Nah oke ya, kita tes dulu. Adakah yang error? Apa ya? The comment will error see below. Customer tag to import multiple values for the by comma pattern keluaran expo. Dia apa nih? Possible value-nya apa? Kita contek dulu ya. PPN keluaran include. PPN ini dia posisinya di customer text to import multiple values start dan by comma PPN keluaran exclude. Oke, terus apa lagi nih? PPN masukkan exclude. Apakah yang salah di sini? Kita cek dulu ya. PPN-nya kenapakah ini? PPN keluaran exclude. Apakah pilihnya saya salah? Kita cek dulu. Oh ya ini. PPN keluaran exclude. Kita copy dulu teman-teman. Copy. Terus kita pindah di sini. Sepertinya nggak ada yang salah kayak. Masukkan exclude. Kita load file lagi. Di manakah dia? Di sini ya. Produk. Nah, dan kita tes lagi. Oke, kalau masih agak susah kita ikutin nilai dari odonya aja ya. Kita klik possible value, keluaran exclude ya, ini ya. Terus kalau enggak kita setting nanti aja lah ya. Ini agak berbeda kayaknya di odo cara settingnya. Coba kita ini hapus aja dulu ya. Kita hapus aja dulu kolom ini. Oke. Kemudian kita simpan ulang ya.
Ini dia. Oke, kita import pakai file baru. Load dokumen di mana dia, di sini yang ada duanya ya. Nanti kita setting lagi. Nah, semuanya oke. Nanti untuk PPN nya kita akan coba konfigurasi lagi ya. Kayaknya ini ada settingan yang berbeda untuk impor di Odoo 16 ini. Kita impor. Nah, sudah masuk ya. Kalau kita close ininya, terus kita grup dengan kategori ya. Nah, ini dia grup kategori. Nah, ini masih ada apa? Oh, ini kita masukkan saja ke buah-buahan ya. Caranya kita klik, terus di kategorinya manakah dia. Nah, ini kita masukin aja ke buah-buahan ya, jadi biar seragam ya, nggak ada yang di luar kategori yang kita tentukan. Nah, ini kan kategorinya sudah ada 3. Kalau dibuka ini isinya buah-buahan. Ini kalau kita buka collapse-nya, ini isinya yang makanan. Kemudian ini juga yang isinya minuman. Oke, jadi untuk setup data awalnya dari ini ya, kita review ya. Kita review dari ini apa namanya, master customer ini sudah, ini ya. Di sini sudah formatnya pakai yang ini ya. Nah, ini untuk yang customer, terus ini untuk yang vendornya juga kita sudah ya di sini ya. Vendornya di mana tadi, purchase. Nah, di sini ya vendor sudah. Kemudian setelah vendor kita ke apa lagi? Setelah vendor, produk kategori, inventory location, sampai terakhir ke master produknya. Produk kategori berarti kita sampai master produknya itu semuanya ada di modul inventory. Nah ya, semuanya ada di sini ya, modul inventory. Mulai dari sini produk kategori, mana dia produk kategori ini ya, mulai dari sini. Kemudian location yang di warehouse ini ya, locationnya ini sudah. Kemudian apa, setelah itu kita tinggal ke master produknya. Kita di menu produk di sini ya. Nah, ini sudah ada sekitar berapa data, 16 data ya. Jadi untuk setup bagian paling awal yaitu setup master data, saya cukupkan dulu sampai ini ya, sampai bisa ke impor master produknya ya, biar video ini tidak terlalu panjang. Nanti di tutorial berikutnya itu kita akan coba untuk migrasi stok dari produknya, dan sekalian kita nanti coba ini ya, impor ulang ini. Kenapa tadi untuk customer tax sama vendor taxnya belum bisa tadi ya, yang secara impor. Oke, dari saya itu dulu. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika masih banyak salah-salah kata. Terima kasih atas subscribe dan dukungannya. Sampai berjumpa lagi di tutorial berikutnya, dan saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.